Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rismawati Kusumah, calon guru penggerak dari Angkatan 9, dan rekan saya Akmarina Indah Rahmasari, calon guru penggerak dari Angkatan 9 Kabupaten Garut. Ya, kami di sini akan melakukan praktik coaching pada ruang unggah tugas ruang kolaborasi di modul 2.3, di mana untuk kegiatan yang pertama saya berperan sebagai coach dan Ibu Akmarina Indah berperan sebagai coaching. Baiklah, untuk kegiatan praktik coaching yang pertama akan kita mulai. Ya Bu Reni, dari kelas Bu? Bu Indah, iya Bu, dari kelas nih baru beres mengajar. Oh iya. Bu, kira-kira nih ada waktu nggak nanti di jam istirahat? Jam istirahat ada Bu kayaknya, karena ini kelas saya yang terakhir Bu, kebetulan. Jadi setelah istirahat saya ada waktu luangnya banyak sekali. Ada apa Bu Indah? Pas nih, biasa Bu, saya mau coaching nih sama Ibu, ada yang mau saya tanyakan dan cari solusi nih Bu. Bisa nggak nanti di jam istirahat saya ke ruangan Ibu? Boleh Bu, bisa. Pantesan dari reaksi mukanya kayak yang ada seperti kurang bersemangat gitu, seperti Iya ada nih, Bu. sesuatu ya Bu ya. Ya nih Bu, aduh agak harus mencari solusi nih. Ya udah deh nanti Bu, Ya, siap. saya ke ruangan Ibu ya Bu ya. Boleh, saya duluan ke ruangan saya ya Bu ya. Iya, makasih Bu Reni. Ya. Assalamualaikum Bu Reni. Bu Indah, waalaikumsalam. Beres ngajarnya Bu? Alhamdulillah Bu, udah luang Bu waktunya sekarang. Luang nih, dari tadi saya teringat, udah pas mau keluar pas ingat, tadi Bu Indah kayaknya ada yang mau diobrolin gitu. Gimana Iya. nih Bu? Mukanya kok masih sama dari tadi, masih kayak ada sesuatu gitu. Iya nih Bu, Hmm. aduh saya mau mencari solusi Bu terkait dengan proses pembelajaran di kelas saya. Saya tuh agak bingung Bu sebenarnya dengan penerapan media pembelajaran di kelas saya terkait anak-anak disabilitas saya yang tunagrahita. Kira-kira Bu ada solusi nggak Bu dari Ibu terkait media pembelajaran yang bisa digunakan untuk anak-anak, mengingat saat ini sih Bu sebenarnya media yang saya gunakan itu masih media konvensional meskipun visual Bu, cuman saya ingin lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak di kelas agar lebih aktif aja gitu Bu. Baik. Jadi apa yang Bu Indah inginkan dari kegiatan coaching kali ini? Yang saya inginkan sih nanti ada solusi Bu terkait penerapan media pembelajaran yang bisa membuat anak jadi lebih aktif, interaktif, maupun gitu Bu di kelas. Baik. Berarti mari kita cari solusinya bersama-sama ya, Bu Indah ya. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Bu Indah inginkan dari masalah penggunaan atau implementasi media pembelajaran yang Bu Indah inginkan, terkait bahwa Bu Indah itu sekarang menggunakan media pembelajaran yang termasuk konvensional ya, meskipun visual basic gitu istilahnya. Nah, mungkin apa yang Bu Indah merasa kesulitan dari implementasi media pembelajaran konvensional ini? Kalau kesulitan sih Bu, paling saya ngerasa kurang kreatif aja gitu Bu ya dalam pengaplikasiannya. Indikator yang saya harapkan dari anak-anak itu setelah nanti saya mengganti media pembelajaran tersebut, anak-anak yang pastinya lebih aktif ya Bu ya. Materi pembelajaran pun dapat terkuasai oleh anak, dan yang paling penting itu saya dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik Bu. Baik. Bagaimana perasaan itu bisa muncul dari Ibu Indah bahwa merasa saya tuh kurang kreatif gitu dengan medianya selama ini? Sebenarnya sih saya merasa ketakutan gitu ya, lebih merasa ketakutan gitu. Saya takut kalau saya memakai media pembelajaran yang bukan konvensional atau yang IT, anak-anak sulit untuk mengoperasikannya gitu Bu. Padahal di satu sisi
Saya juga ingin mencoba sih Bu, kalau memakai media-media yang IT seperti itu, tapi ketakutan saya nanti mereka malah jadi tidak fokus gitu terhadap proses pembelajaran yang ada di kelas Bu. Ya, betul betul ya Bu. Memang rasa ragu itu kadang tidak bisa memperlihatkan sesuatu hal yang positif mungkin ya Bu ya, dari rasa ragu, rasa takut gitu. Tapi terkadang Bu Indah, saya juga pernah gitulah ya merasakan hal yang sama seperti itu. Baiklah, kalau seperti itu kita atur rencana atau strategi ya Bu Indah ya, untuk untuk bisa mencari cara yang tepat gitu, supaya Bu Indah tidak merasa takut, tidak merasa ragu dalam menggunakan media ini. Jadi Bu Indah itu ingin menggunakan media interaktif mungkin ya, bukan konvensional, tapi ada rasa ragu gitu, ada rasa takut gitu. Nah, apa rencana Bu Indah dalam mencapai tujuan dari penerapan media yang interaktif gitu dibanding dengan media yang konvensional? Apa gitu tujuannya? Sebenarnya ya Bu, saya itu sudah punya rencana terkait dengan penerapan media yang interaktif itu. Masih base visual sih Bu, tapi dikombinasikan dengan ketertarikan IT anak-anak gitu terhadap media tersebut. Misalkan mungkin nanti saya akan membuat LKS menggunakan eh, aplikasi Woodwall mungkin Bu nanti ke depannya, atau misalkan membuat media game interaktif dari PowerPoint atau Canva mungkin bisa ya Bu ya kalau seperti itu. Kalau menurut saya itu bagus sekali Bu Indah. Itu bisa menjadi salah satu strategi dalam rencana Bu Indah untuk mencapai tujuan Bu Indah itu, sehingga rasa takut, rasa ragu itu akan hilang mungkin dengan sendirinya ya. Nah, kira-kira apa rencana Bu Indah dalam mencapai tujuan penerapan dari media yang menggunakan Woodwall itu Bu? Kalau rencana saya pasti saya akan membuat media tersebut dulu ya Bu ya, disesuaikan dengan capaian pembelajaran anak. Karena kalau asesmen saya sudah melaksanakannya Bu. Dari asesmen memang eh, ketertarikan gaya belajar mereka secara visual gitu Bu. Jadi mungkin yang pertama saya akan membuat media tersebut, lalu nanti saya uji cobakan pada mata pelajaran IPS mungkin Bu atau bahasa Indonesia. Setelah itu kita lihat hasilnya nanti seperti apa, apakah anak-anak akan kondusif atau tidak Bu dengan media tersebut. Iya iya iya, baik. Jadi, tujuannya seperti itu ya. Ya. Kan dari menggunakan media yang konvensional, kemudian Bu Indah memiliki keinginan meskipun ada keraguan dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif seperti aplikasi Woodwall dan lain-lain. Mungkin, ada nggak sih Bu, kelebihan dari media Woodwall itu dibanding dengan media yang Bu Indah pakai sebelumnya? Kalau IT itu Bu pasti lebih menarik Bu kelebihannya ya pada peserta didik gitu. Saya sih optimisnya mereka akan lebih fokus karena itu yang diinginkan oleh mereka gitu. Meskipun itu hanya sebatas media pembelajaran. Tapi ya mungkin nanti kita coba saja deh Bu, baiknya seperti apa penggunaan media tersebut. Iya, bisa digambarkan Bu, bagaimana cara kerja dari aplikasi Woodwall itu? Kalau dari cara kerjanya nanti kita berbagi link, Bu. Nanti saya buat link, saya kopikan ke ke device saya, lalu nanti di sana akan muncul berbagai media sesuai materi yang telah saya buat sebelumnya, Bu. Nah, nanti setelah itu anak bisa melihat melalui device atau gawai yang saya punya dengan cara diklik, dilanjutkan, dan lain sebagainya sesuai dengan yang kita buat nanti, Bu. Jadi, kelebihannya, dari media yang dibuat dibandingkan dengan media sebelumnya ya, Bu, ya? Iya. Ini mungkin lebih interaktif ya. Iya, Jadi betul, Bu, betul. makna dari interaktif itu sendiri ya di mana anak-anak itu bisa menggunakannya kapanpun dan Nah, dimanapun itu ya, betul, gitu Bu, ya. betul, Bu. Jadi, Iya, iya. meskipun kita berada di,
ditugaskan kebetulan kan siswanya Bu Indah itu ABK ya Bu ya. Jadi Iya. pasti yang lebih mengetahui kebutuhan siswanya Bu Indah itu pasti Bu Indah gitu. Sehingga Bu Indah jangan merasa ragu ataupun takut ketika Bu Indah akan menerapkan atau mengimplementasikan media pembelajaran yang sudah Bu Indah asumsikan Ya. baik, lebih baik gitu. Karena komparasinya begini Bu, ketika kita menggunakan media konvensional, Bu Indah kalau boleh saya tahu ada di skala berapa kemarin ketika menggunakan media konvensional? Kalau di media konvensional mungkin ada di 6 mungkin ya Bu ya, masih di Ada 6. di 6, baik. Kalau ada di 6 berarti rasa ragu atau rasa takut atau ketidakyakinan itu masih besar ya Bu ya. Nah Iya tapi Bu. kan setelah kita mencari solusi dari apa yang kita identifikasi, kita merasa yakin bahwa itu akan lebih baik gitu kan, karena Iya Bu iya. Indah merasa dengan teknologi siswa itu akan lebih tertarik, akan Iya. lebih terstimulus aktif gitu dengan kondisi ABK-nya. Kalau Bu Indah itu tuna Tunagrahita Bu. grahita ya Bu ya. Jadi dengan menggunakan media interaktif yang visual basic itu menurut saya bagus kan ya Bu ya. Jadi siswa itu akan bisa menerima informasi lebih cepat, selain lebih baik itu bisa juga meningkatkan motivasi atau minat belajar siswa dengan kondisi-kondisinya tersebut gitu. Baik, berarti Iya. itu ya Bu ya. Nah, sekarang adakah Bu prioritas gitu yang Bu Indah rasa ada gitu dalam penerapan rencana ini gitu Bu? Hambatan atau Kalau prioritas? untuk prioritas mungkin yang pertama pasti saya akan membuatnya ya Bu ya, Hmm, langsung membuatnya. Kalau untuk hambatan mungkin dari segi waktu saja sih Bu dalam pembuatannya, saya harus dalam artian hambatan ini harus lebih ekstra lagi gitu Bu, dalam waktu untuk, untuk cepat-cepat mengejar target yang saya inginkan gitu. betul, karena memang dengan membuat media pembelajaran yang video atau visual basic itu memerlukan beberapa langkah ya Bu ya, memerlukan Betul. beberapa sintak dari mulai kita menentukan temanya, kemudian kita membuat desainnya, storyboardnya Nah, gitu betul kan Bu, ya Bu. iya Bu. Jadi kita juga tahu bahwa itu memerlukan waktu yang cukup lama ya Bu ya, bisa 1 atau 2 hari atau 3 hari tergantung bagaimana tersedianya sarana prasarana fasilitas yang kita punya juga ya Bu ya. Nah itu kan merupakan salah satu rencana atau strategi dalam aksi Bu Indah nanti ya, dan Bu Indah juga sudah tahu kira-kira hambatannya apa saja. Nah baik Bu, ketika Bu Indah sudah merencanakan dan tahu itu strateginya seperti apa, kira-kira kapan Bu akan dilaksanakannya? Karena Ibu Indah sendiri tahu ya, waktunya cukup lama ya Bu Ya ya. nih, mungkin saya akan coba membuatnya malam ini mungkin Bu untuk storyboardnya ya malam ini untuk timelinenya malam ini kalau bisa sih saya langsung eksekusi tapi kalau tidak memungkinkan untuk mengeksekusi mungkin besok saya eksekusi untuk pembuatan medianya dan nanti saya rencanakan menerapkannya di mata pelajaran IPAS itu di hari Selasa mungkin Bu. IPAS hari Selasa. Sekarang tuh Iya. hari apa Bu Indah? Sekarang hari Rabu Bu. Minggu Hari depan, minggu depan. minggu depan. Oke, baik. Kira-kira Bu, kalau boleh saya tahu siapa dan apa saja gitu yang dapat membantu Bu Indah dalam berkomitmen untuk melaksanakan aksi ini? Mungkin saya dibantu Bu Mugi kali ya di kelas saya Bu, karena saya juga suka berkolaborasi. Nanti saya coba deh Bu Mugi untuk mengingatkan saya, takut saya memang kelupaan ya Bu ya dalam segi waktu dan lain sebagainya. Saya Hmm. coba bantuan dari Bu Mugi deh Bu. Bu Mugi ya Bu ya. Ya, Berarti Bu Indah harus mengatur lagi kembali ya untuk ya. kapan pelaksanaannya. Nah, baik. Sekarang Bu Indah akan segera melaksanakan, kemudian akan ada bantuan atau kolaborasi dengan Ibu Mugi tadi. Nah, sekarang Bu, bagaimana dengan tindak lanjut
Ya, gitu Bu, dengan komitmen Ibu dari sesi coaching ini. Saya berharap sih kalau ternyata nanti ini berhasil diterapkan pada peserta didik, nanti ke depannya dalam sesi tindak lanjut dari coaching ini, saya ingin mengembangkan dalam hal lainnya gitu ya. Misalkan kita coba dalam media dengan bentuknya yang misalkan pemanfaatan media yang lainnya, tapi tetap masih visual karena itu gaya belajar anak. Mungkin seperti itu, Bu. Berarti tindak lanjutnya akan lebih mengembangkan lagi media-media yang lain ya Bu ya, dan akan lebih coba diterapkan, dan tentunya karena sudah terasumsikan, sudah teridentifikasikan bahwa dengan penggunaan teknologi dengan dasar anak-anak Bu Indah yang memang lebih ke visual basic ya Bu ya, dengan Iya, kebutuhan iya. khusus tapi dengan visual basic itu merupakan media yang cocok gitu. Mudah-mudahan dari hasil coaching ini tujuan kita, strategi kita, rencana kita, dan komitmen Bu Indah itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan ya Bu ya. Iya, amin Bu. Terima kasih banyak Bu Reni. Sama-sama Akhirnya Bu Indah. saya mendapatkan solusi Bu dari semua kegalauan saya ini terkait dengan penerapan media untuk peserta didik Bu. Sekarang mukanya Bu Indah itu udah seger lagi, udah Iya gak Bu. kayak yang kalut gitu. Saya senang ngelihatnya Bu. Iya, Bu Reni, Ya makasih Bu, banyak ya dalam sesi sama-sama Bu. coaching ini sudah membantu saya untuk mencari solusi lah Bu terhadap permasalahan saya. Iya, Eh, sama-sama Bu Indah. Mungkin itu aja ya Bu ya yang mau saya tanyakan. Ini saya harus masuk kelas lagi nih Bu, bentar lagi jam Ya, 1 nih ya, Bu. ya, silakan Bu Indah, silakan. Saya juga sebentar lagi mungkin akan keluar Bu, karena Iya, sudah tidak ada kelas lagi. iya. Bu, makasih banyak ya Bu ya. Iya Bu Indah, Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah sesi coaching yang pertama di mana saya Reni sebagai coach dan yang kedua dan rekan saya Bu Indah sebagai coaching. Nah, untuk kegiatan yang kedua, kita akan mempraktikannya dengan merubah bertukar peran yang di mana Bu Akmarina Indah sebagai coach dan saya sendiri Reni sebagai coaching. Dan untuk kegiatan kedua bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Reni. Sehat Bu? Alhamdulillah Bu Indah sehat. Bagaimana Bu kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah. Gimana nih Bu Ren? Saya Ya, lihat tadi Bu Ren nunduk terus nih jalan dari sana. Gimana? Ada apa? Ada apa? ya Bu. Memang betul hari ini saya perasaan tuh kayak perasaan yang gabut ya Bu. Kalau bahasa anak ABG sekarang gabut terus berpikir sih dari keluar dari kelas tadi saya merasa ada perasaan yang pengen diungkapkan. Bu Indah ada waktu nggak Bu ya untuk kita ngobrol gitu Bu Boleh, sebentar? boleh, boleh, boleh. Nggak Kapan lama, nih Bu? paling 15 menit sekarang aja ya Bu ya. Oh boleh. Ayo Bu. Kita ke ruangan saya aja ya Bu ya. Biar Oh kita lebih boleh. nyantai-nyantai Ya, saya juga ngobrolnya. ambil sekalian perangkat pembelajaran saya Bu. Sekarang dari ini kan ada waktu 20 menit lagi ya Bu yang Iya, menjelang iya, masuk iya. kelas. Ya Bu, saya Boleh, ikut ke boleh. ruangan Ibu sekarang. Nah, ayo sini Bu. Kita duduk di sini. Makasih ya Bu ya. Saya boleh Ya, duduk di sini ya Bu ya? boleh, boleh, boleh dong. Gimana nih Bu Ren? Ada yang bisa saya bantu tidak? Ada sih Bu. Jadi begini Bu, memang betul sekali di kelas yang barusan saya mengajar ya Bu ya. Sebetulnya bukan hari ini aja sih Bu, perasaan itu muncul gitu. Ya, Ini dari dulu juga ada, cuman mungkin terakumulasikannya mungkin sekarang perasaan itu gitu. Karena saya merasa dengan sejak saya merasakan perasaan itu, saya mencari mencari cara yang lain dengan metode yang lain dalam hal Bu. Kan saya di SMK ya Bu ya, mengajar ya, ini kita di SMK gitu. Mata pelajaran saya itu mata pelajaran matematika Bu. Nah, ya, ya, ya. ketika di SMK mata pelajaran matematika itu adalah mata pelajaran adaptif Bu. Dan mata pelajaran yang lainnya itu yang banyak jam pelajarannya itu adalah mata pelajaran produktif Bu. Dimana mata pelajaran produktif itu kan kalau saya matematika Bu 4 jam ya durasinya. Nah Ya, ya, kalau ya. ya kalau mata pelajaran produktif tuh kadang ada yang 6 jam itu flat,
Nah, aku sendiri kan Bu, saya sendiri itu 4 jam itu bisa 2 jam, besoknya 2 jam. Tapi kalau mata pelajaran produktif karena sifatnya praktikum Bu, di laboratorium gitu sesuai bidang kompetensi masing-masing, itu lama gitu Bu. Nah, yang mengganjal dari perasaan saya yang mungkin bisa saya bisa punya solusi lah dengan hasil obrolan Bu Indah di saya coaching mungkin ya dengan Bu Indah Ya. gitu kali ini. Saya gimana Bu, saya punya perasaan yang merasa mata pelajaran saya itu dipandang sebelah mata gitu Bu. Lebih lebih karena begini Bu, anak itu ketika diberi tugas oleh saya Bu, seolah-olah mereka tuh tidak sigap gitu Bu. Mereka tuh lebih memprioritaskan mata pelajaran produktif gitu. Karena mereka tuh merasa bahwa saya tuh ya memang ini SMK karena memang mereka ketika daftar ke sekolah ini pun memang tertarik dengan peminatannya gitu kan di jurusannya. Sehingga kalau misalkan di mata pelajaran matematika itu kan seolah-olah bukan mata pelajaran yang tujuan mereka datang ke sini gitu karena mereka lebih tertarik dengan minat jurusan-jurusannya. Nah, itu gimana ya, Bu ya? Saya kalau ngasih tugas ke anak-anak kadang deadline pengumpulan tugasnya itu banyak-banyak yang telat gitu Bu karena kalau mungkin mata pelajaran produktif itu lebih menyenangkan mungkin ya jadi mereka tuh asik banget gitu Bu mengerjakan tugas yang produktif itu dengan mungkin di bawa kamera dan lain sementara kan pelajaran saya di kelas gitu kira-kira kenapa ya Bu ya kok siswa itu bisa lebih tertarik gitu dan memang kalau matematika dari awal pun sudah ada pandangan susah gitu tidak disukai apalagi ditambah dengan seperti ini gitu padahal saya sudah mencoba Bu menggunakan model gitu ya pembelajaran tapi tetap aja Bu saya tuh masih susah gitu anak-anak tuh mengerjakan tugas mengumpulkan tugas tuh masih pada telat seperti itu sih Bu yang bikin saya keluar kelas tuh diem merenung sampai gabut seperti ini. Seperti itu ya Bu Reni. Jadi tujuan kita hari ini mencari solusi ya Bu Reni ya terkait tadi apa yang Ibu ceritakan bahwa Ibu merasa mata pelajaran matematika itu mungkin terkesan membosankan gitu ya Bu ya di anak-anak sehingga mereka itu tidak fokus, mereka itu tarik dan kenapa gitu tidak disukai dan tidak menyenangkan gitu ya bagi mereka ya Bu ya. Iya Bu Nah, saya merasa seperti itu. kira-kira nih Bu saat ini usaha yang telah Ibu lakukan itu selain Ibu tadi sudah mencobanya, ada dengan model apa tidak Bu gitu yang tadi Ibu sudah pernah memakai model. Nah, Iya sekarang sudah pakai model apa gitu Bu? yang saya gunakan ini sekarang model problem based learning Bu model pembelajarnya karena Hmm, matematika itu kan PBL kalau ya. problem based learning itu kan berbasis masalah ya Bu Iya. saya ingin membuat siswa-siswa saya itu mampu memecahkan permasalahan dalam setiap materinya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Bu saya sudah berusaha gitu supaya lebih kontekstual gitu Bu dan membuat mereka tertarik gitu tapi hasilnya masih tetap saja gitu Bu. Iya. Kira-kira nih Bu, Ibu kan tadi sudah pakai PBL ya Bu ya, mencoba memakai PBL. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu Ibu di posisi mana nih? Ibu sudah mencoba memakai PBL tersebut, Bu? Mungkin di posisi 7 ya Bu. 7, 7, 7. 7 karena Sudah baik itu, Bu. Iya, iya. ya karena saya merasa dengan PBL ini sudah kontekstual juga sudah sesuai dengan karakter mereka di SMK gitu Bu ya yang lebih terotentik gitu. Tapi kenapa gitu mereka masih memprioritaskan gitu yang produktifnya dibanding dengan saya gitu. Jadi apa ya mungkin model ya Bu ya modelnya harus diganti gitu ya Bu karena Model, model. siswanya mungkin di SMK ini lebih ke project ya Iya, lebih ke membuat proyek. produk mungkin lebih ke membuat proyek seperti itu mungkin Bu ya. Iya Bu, bisa memakai project ya Bu ya, karena tadi kata Ibu juga sudah lebih kontekstual ya Bu ya, dan Hmm, apa lebih langsung ke teknis di lapangannya mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, ada nggak Bu kekuatan lain yang Ibu lakukan selain model atau hal-hal lain yang
agar mereka itu tidak bosan gitu Bu terhadap mata pelajaran Ibu? Selain model, mungkin dari media, Bu. Media ya? Siswa saya itu kan siswa yang berada di jurusan desain komunikasi visual. Ya, Jadi mungkin selain model, media juga ya, Bu ya. model Harusnya ya. medianya lebih interaktif ya, Bu ya. Jadi siswa Mm-mm. itu mungkin tidak jenuh karena untuk siswa SMK sudah cukup mumpuni gitu Bu dalam mengoperasikan apa media-media berbasis teknologi mungkin seperti itu ya Bu. Nah, ya media juga ya bisa digunakan ya tadi kata Ibu, saya konfirmasi lagi media, lalu modelnya. Nah, kira-kira ada nggak Bu hambatan atau gangguan yang Ibu rasakan ketika meraih tujuan agar anak-anak tidak bosan gitu? Selain ada hambatan ketika kalau Ibu melaksanakan model lain atau media yang diterapkan gitu, ada nggak Bu? Kalau hambatannya sih Bu sebetulnya sarana ya Bu ya. Karena untuk menggunakan media yang interaktif itu anak itu kadang dari media itu tidak bisa menggunakan handphone Bu, harus laptop dan PC saja gitu. Jadi tidak bisa diakses dari handphone, tapi mungkin saya harus lebih bisa mencari media yang bisa diakses oleh siswa dimanapun dan kapanpun mungkin ya Bu ya. Ya, 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 ya. Ya ya ya. Baik, Bu. Nah, untuk mengatasi hambatan yang tadi ya, yang Ibu bicarakan gitu terkait dengan SAPRAS dan lain sebagainya. Jadi, rencana Ibu dalam menerapkan model tetapi dengan sedikit minimnya hambatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu itu, kira-kira model seperti apa Bu yang akan Ibu terapkan nantinya? Kalau dilihat itu kayaknya modelnya model project based learning ya Bu ya. Kan awalnya saya PJBL ya, iya, iya. problem based learning, sekarang ke PJBL ya Bu ya. Iya. Project based learning mungkin itu bisa membangkitkan ketertarikan karena itu kalau project itu anak itu jadi bikin project gitu Bu, hasil karya gitu sesuai dengan jurusan saya desain komunikasi visual Ibu gitu. Iya Bu, gitu sepertinya sih Begitu ya Bu. Bu ya, ya Mm-mm. memakai model project based learning di mana model yang Ibu buat nanti itu berdasarkan pada project yang memang anak langsung melaksanakannya ya Bu ya. Jadi Iya. lebih kontekstual, lebih terlihat realnya dan seperti yang tadi Ibu katakan, anak-anak nantinya tidak akan bosan, tidak akan jenuh dalam proses pembelajarannya. Nah, kira-kira nih Bu, rencana Ibu untuk menerapkan model tersebut seperti apa sekarang Bu? Ada nggak? Sudah tergambarkan belum? Ya pertama mungkin saya akan mencari materi yang tepat Bu, karena tidak semua dalam materi matematika bisa menggunakan model project based learning ya Bu ya. Jadi saya harus mencari waktu kapan yang tepat karena ada sesuai jamnya ya Bu ya. Kapan saya menggunakan model ini dan di materi apa mungkin Bu. Sepertinya cocoknya saya kebetulan mengajar di kelas 11-12. Saya akan memilih di kelas 12, Bu, yang sudah mumpuni mungkin kemampuannya dalam membuat proyek Ya, seperti jadi itu, Bu. Ibu menentukan materi terlebih dahulu ya Bu ya. Lalu Hmm. nanti Ibu akan coba menerapkannya di kelas 12. Nah, kira-kira nih Bu, kapan dan jangka waktunya itu kapan gitu Bu untuk Ibu dapat mulai menerapkan model pembelajaran PJBL itu untuk pelajaran matematika? Kalau kelas 12 kan kebetulan baru kembali dari PKL ya Bu ya. Mungkin saya akan mulai nanti di hari Kamis Bu. Sekarang kan Baik. hari Jumat ya Bu ya, hari Ya, terakhir gitu. Mungkin untuk dalam 5 hari itu saya sudah bisa menentukan model dari project based learning ini dan di materi apa gitu saya akan menggunakannya mungkin Bu. baik, baik Bu. Nanti Ibu menentukan dulu materinya ya. Jadi Ibu akan mulai di Hmm, hari Kamis minggu depan. Karena anak-anak juga baru pulang ya Bu ya. Ternyata tadi iya, saya juga lihat baru ada yang datang. Ternyata sudah iya. lama saya nggak lihat pulang Baru PKL dijemput gitu sih Bu ya. sama Iya. sama pembimbingnya baru pada dijemput. Ah, iya, iya Bu. Nah, ada nggak sih orang yang bisa bantu Ibu gitu saat ini untuk terus mengingatkan Ibu terhadap tujuan Ibu yang akan menerapkan model PJBL ini, Bu?
Ya ada sih Bu, karena ini adalah berbasis project ya Bu ya. Mhm. Tentunya siswa harus dibimbing dengan seolah-olah ahlinya. Kebetulan saya ada Pak Rijal Bu, yang Rijal, mereka oh iya ya iya. memegang itu kan Bu mata pelajaran produktif. Iya. Dia ahli desain mungkin ya, desain dan lain-lain. Dan mungkin saya bisa terbantukan untuk menentukan proyek apa Iya. yang akan diberikan kepada siswa sebagai tugas akhir mungkin gitu supaya anak lebih Mmm. tertarik gitu. Saya akan berkolaborasi dengan Pak Rijal yang lebih mumpuni di bidangnya, di produktifnya gitu Bu mungkin. Iya, pilihan yang tepat Bu itu, Ibu bisa berkoordinasi sama Pak Rijal Iya, nanti ya untuk mengingatkan Ibu terkait yang akan menerapkan PJBL, insya Allah bisa bekerja sama dengan Pak Rijal. iya. Nah, kira-kira Bu, kita kan sedang ngelaksanain coaching nih sekarang ya, sesi coaching ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan Ibu. Tindak lanjut nanti apa nih Bu yang akan Ibu lakukan kira-kira dari sesi coaching ini Bu ke depannya? Kedepannya mungkin ketika saya sudah menggunakan model ini, Bu, saya akan membuat ini, Bu, seperti instrumen penilaian ya, seperti angket yang dalam bentuk Google Form. Saya akan membuat angket yang akan diisi nanti oleh siswa itu sendiri dan 2 angket dengan 1 observasi dari Pak Rijal mungkin Pak, Bu. Apakah dengan model ini motivasi atau ketertarikan siswa dengan matematika itu meningkat atau tidak. Nah, setelah dari hasil itu mungkin akan jadi alat ukur saya, Bu. Apakah saya lebih membangkitkan lagi ketertarikan atau minat belajar mereka ke matematika gitu, Bu. Baik sekali Bu, karena memang betul ya, pilihan Ibu sudah saya dukung lah gitu bahwa memang instrumen penilaian itu nantinya baik angket ya maupun observasi gitu merupakan salah satu umpan balik juga ya Bu ya terhadap tadi solusi yang Ibu berikan bahwa Ibu mencoba melaksanakan PJBL di kelas ini agar motivasi anak meningkat, minat anak meningkat dan kekhawatiran atau keraguan Ibu terhadap nanti anak akan bosan lagi tidak ya terhadap mata pelajaran matematika ini mungkin akan teratasi ya Bu ya sedikit demi sedikit. Jadi Ibu juga tahu respon mereka dari hasil instrumen tersebut ya Bu ya. Iya betul Bu. Saya optimis lah gitu ya Bu untuk menggunakan model ini. Bu Indah, terima kasih ya Bu ya. Jadi Iya. saya bisa punya solusi gitu. Jadi saya dari mulai modelnya, dari mulai strategi dan lain-lainnya saya berterima kasih sekali. Saya sudah bisa mendapatkan solusi gitu Bu dari permasalahan Iya. saya selama ini tentang motivasi Alhamdulillah anak. Bu Reni kalau saya dapat membantu Ibu semoga nanti penerapan PJBL-nya berjalan sukses ya Bu ya di kelas Amin, amin, ya. amin Ibu, makasih banget ya Bu ya untuk waktunya, untuk solusinya. Saya sekarang agak merasa lega gitu Bu. Alhamdulillah. Iya deh Bu Reni. Ibu mau masuk ke kelas lagi ya Bu ya? Iya nih Sekarang sudah kebetulan lumayan 15 menit Bu, lumayan 5 ya Bu menit ya. lagi ke kelas. Kalau saya duluan boleh Bu, nggak apa-apa ya? Boleh boleh Bu Reni silakan Bu Reni saya Oh, beres-beres dulu sebentar ini buat persiapan Ibu ke sekali kelas. lagi makasih ya Bu ya, waktunya Iya, sama solusinya. sama-sama Bu Jangan Reni. bosan-bosan ya Bu ya, kalau saya mau coach Siap lagi, Bu, nanti coaching kita lagi. coaching lagi. Ibu duluan ya Bu ya. Iya, ya Bu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah hasil praktek kami dari coaching, di mana kami bertukar peran dari coach menjadi coachee dan dari coaching menjadi coach. Terima kasih untuk menyimak tayangan praktek kami, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya Reni Risnawati Kusuma, calon guru penggerak angkatan 9, dan rekan saya. Saya Akmalina Indah Rahmasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Garut. Mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.